wa najainahu wa lutan ilal ardil lati barakna fiha lil alamin. Jadi memang di dalam surat Al-Anbiya ayat 71 Allah sudah menyebutkan bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mina semuanya, bagaimana kabarnya? Selamat datang kembali di acara Suara Palestina. Kali ini kita masih tetap bersama Ustadz kita tercinta, Duta Al-Quds Internasional, yaitu Ustadz Ali Farhanzah. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya malam hari ini Ustadz? Alhamdulillah, very well, thank you. Ya khair. Gimana Mas Id? Ini kita berada di bulan solidaritas Palestina. Bulan November ya. Bulan November kemarin hari Sabtu tanggal 1 November dibuka di gedung DPR MPR, dan selama 1 bulan penuh ini kita menyelenggarakan berbagai acara, khususnya di Jakarta dan juga di beberapa kota di Indonesia, di Semarang, di Lampung, kemudian di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan beberapa kota lainnya. Kalau Ustadz Afta sendiri bagaimana kabar daurah? Kapan Ustadz kabar daurahnya? Jadi di antara sekian kegiatan BSP ya, salah satunya adalah daurah Al-Quds ya, atau Al-Aqsa. Untuk tingkat pusat, kalau tahun kemarin di Lampung ya, untuk tahun ini insya Allah di Islam Center Semarang sih. Dekat tempatmu kan? Jadi alhamdulillah kemarin kita koordinasi dengan Basnas Jawa Tengah, Mas Reza ya ketuanya di sana. Insya Allah di Islamic Center Semarang, di kota ya, kota Semarang ya. Kemudian tanggalnya 21, 22, 3 hari, cuma 1 November ini. Ini sekaligus nanti kalau ada pemirsa yang ingin ikut bisa di flyer-nya. Nah kemudian yang di masing-masing provinsi juga ada. Maksud saya kemarin hari Sabtu ya, mengisi daurah Al-Quds di Tasikmalaya. Dan kemudian yang lainnya ya berbagai macam kegiatan. Ada apa aja tuh. Yang kemarin pembukaan udah ya. Hadir ya masih dari besok hari Jumat itu ada fun run. Lari ya? Lari sehat. Lari sehat asal ya. Larinya ini lari bernuansa perjuangan. Alhamdulillah. Ya, bagi sahabat Mina semuanya yang mau ikut silakan hari Jumat besok tanggal 7 ya Ustaz. Tanggal 7 di gedung DPR MPR jam 7 pagi sampai jam 10 ya. Daftarnya di mana? Silakan lihat di websitenya Aqsa Group. Ustaz, kali ini kita akan bicara tentang kita menembus ruang dan waktu yaitu bicara 2000 tahun yang lalu, sebelum Masehi malah ya. Bahkan mungkin sebelum Masehi, yaitu kisahnya Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan Nabi Isa. Itu hubungannya dengan Palestina dan Masjidil Aqsa. Kita semua tahu bahwa Yerusalem atau Palestina yang kita kenal saat ini adalah bumi para nabi, sebuah wilayah yang penuh perjuangan, penuh pengorbanan, syarat dengan keimanan, dan menjadi tempat perjuangan para nabi dalam mendakwahkan Islam. Khususnya pada waktu itu adalah masa Bani Israel. Jadi Palestina ini memang tempat lahirnya para nabi dan tempat dakwah dan berjuangnya para nabi. Mulai dari sejak zaman Nabi Ibrahim. Nah sekarang ini kemarin kita sudah bahas Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Yusuf, Nabi Daud, Sulaiman. Nah sekarang kita akan bahas tentang Nabi Zakaria, Yahya, dan Isa. Kenapa kita bahas 3 itu? Karena ini sezaman. Jadi antara Zakaria, kemudian Isa, Yahya itu sezaman. Nah, Ustaz Afta, pada waktu itu zamannya Nabi Zakaria itu bagaimana kondisi sosial masyarakat di sana pada waktu itu, Ustaz? Ya, ini pemirsa sahabat Mina yang dimuliakan Allah ya, kalau
kita berbicara tentang tadi bumi yang penuh berkah ya, alladzi barakna haulah, yaitu Palestina atau dulu atau Kanan atau wilayah Baitul Maqdis. Berarti kita bicara bukan hanya bicara sejarah ya Mas, tapi bicara akidah. Karena itu apa yang nanti insya Allah kita bahas, 3 nabi bahkan bukan hanya satu zaman tapi satu keluarga besar, keluarganya Zakaria, termasuk Maryam ya, yang memang bukan nabi tapi mempunyai sifat-sifat yang utama. Nah, kondisi sosial ini ada apa ya, terjadi penyimpangan yang luar biasa karena ini kan masa yang cukup jauh ketika ditinggalkan oleh Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, seterusnya jauh sekali. Kemudian muncullah kerusakan di mana-mana, di antaranya kerusakannya mulai kultus individu. Jadi kalau melihat seseorang entah benar atau salah, pokoknya ya ikut dia. Nah ini kan yang kedua, mulai memutarbalikkan kitab-kitabnya. Jadi Tauratnya, kemudian kitab-kitab yang lalu itu mulai diubah-ubah. Berarti tadi kalau kultus individu nggak boleh, berarti misalnya Ustadz Aftamania nggak boleh. Kalau tidak sampai kultus ya. Masuk di mania nggak boleh. Asal dia akhirnya kan kalau sudah sampai kultus individu kan bener nggak bener diikutin. Nah ini yang kemudian diturunkanlah nabi-nabi untuk meluruskan. Itu jadi artinya Nabi Zakaria diturunkan untuk meluruskan itu lagi, kembalikan kepada syariat ilahiyah bahwa yang dipuja, yang disembah hanya Allah. Itu kan kultus individu akhirnya jadi menyembah kan. Jadi omongannya orang jadi kalimat, sehingga nanti setelah muncul agama Nasrani karena mengkultuskan sampai menuhankan. Nah ini padahal sudah diingatkan oleh Nabi Zakaria. Itu kondisi sosialnya. Kemudian kondisi lainnya yang terjadi ini kan masyarakat Palestina waktu itu Ardu Kanan namanya. Itu dalam pendudukan Romawi ya. Memang bangsa-bangsa itu kan saling menguasai dunia, mulai dari Babilonia, Persia, Romawi. Nah Romawi ini ajarannya lebih cenderung ke filsafat ya, Romawi Yunani yang mengakui dewa-dewa, sehingga inilah mulai percampuran pemikiran Bani Israel itu mulai terpengaruh, sebagian besar terpengaruh, sehingga mulai mencari sosok tadi yang menyembah Tuhan tapi ada sesuatu apa fisiknya nih, sehingga muncul nanti Nasrani menyembah 3 Tuhan kan, kemudian Yahudi menyembah Yahweh. Nah dari sinilah ajaran-ajaran itu akan dibersihkan oleh Nabi Zakaria. Yang harus bersih murni ajarannya dari Allah, jangan dicampur adukan dengan filsafat Yunani segala macam, atau bahkan kalau Romawi dicampurkan dengan politik. Nah inilah hitam pekatnya syariat kalau sudah bercampur dengan filsafat dan politik. Nah ini sekarang juga bisa saja terjadi kan ya Mas Widya, pemirsa sekalian, bisa saja orang yang zaman sekarang tapi dia mulai menggunakan, bukan tidak boleh menggunakan akal, tapi ini memfilsafati agama sesuai untuk kedudukannya, kemudian mempolitisir ayat-ayat untuk kepentingannya. Ini sudah terjadi pada zaman, maka diturunkan Nabi Zakaria. Itu kurang lebihnya lah secara sosial masyarakat. Saya ingin menggarisbawahi tadi tentang tidak boleh mengkultus individu ya. Dan itu menurut saya tidak hanya terjadi pada waktu itu, tapi akan terus berjalan seiring dengan perkembangan zaman. Kalau kita lihat di Indonesia ada mania-mania, tapi bukan sama ajaran, tapi sama orang. Ya. Misalnya kalau ini ada sidik mania, nggak boleh itu. Apa kata dia pokoknya ini ya? Pokoknya apa kata dia semuanya benar, nggak boleh salah. Kalau ada yang mengkritik dibully ya. Nah itu jadi sahabat kita semuanya, mania sama seseorang itu nggak boleh. Itu nanti akan mendekatkan dia pada kultus individu, dan kalau seseorang sudah dikultuskan itu bahaya. Ya, termasuk tidak hanya bahaya bagi pengikutnya, bagi orang yang dikultuskan sendiri bahaya. Termasuk anak-anak muda ini kalau mengidolakan, mungkin ranknya di bawah kultus, tapi mengidolakan entah artis, entah sekarang atlet segala macam. Kalau mengidolakan, pokoknya apa yang dikerjakan oleh yang diidolai dia ikutin, entah benar entah salah. Ini juga nanti larinya ke kultus. Bukan berarti kita
tidak boleh mengidolakan sesuatu. Tapi kalau untuk kebaikan, nah karena itulah kita minta ke generasi anak-anak muda kita, idolanya siapa? Rasulullah. Idolanya siapa? Para sahabat ya. Sehingga dia akan mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Itu jelas jalannya jalan yang lurus. Tapi kalau idolanya orang-orang yang nggak jelas agamanya atau ibadahnya, itu ya dia akan cenderung mengikuti. Nah ini yang bukan hanya zaman Nabi Zakaria, zaman sekarang terulang lagi, kita ingatkan lagi ini loh ajaran Nabi Zakaria itu ilahan wahidan, menyembah Allah yang satu, menyembah Allah dengan segala sifat-sifatnya satu aja kepada Allah, tidak menduakan yang lain. Iya, saya sapa dulu nih Ustaz untuk yang sudah bergabung di live TikTok. Ada Cendol Dawet, ada Marina Anjani di Kalimantan Tengah. Assalamualaikum Ustaz, menyimak, semoga sehat selalu. Waalaikumsalam, amin. Kemudian ada kita ya. Kucing Cerita, ada FJ, ada Petani 156. Terima kasih semuanya yang telah bergabung. Ustaz, jadi waktu itu memang kondisi sosialnya sangat memprihatinkan dengan adanya banyak penyimpangan-penyimpangan, sehingga Nabi Zakaria itu sempat galau, Ustaz. Galau, gelisah, karena siapa yang akan meneruskan risalahnya, siapa yang akan meneruskan dakwahnya, perjuangannya, sementara beliau sudah usia lanjut tapi belum memiliki keturunan. Gimana ceritanya, Ustaz? Ya, ini menarik. Jadi setiap kisah Nabi dan Rasul utusan Allah pasti mengandung ibarat pelajaran. Pelajaran yang pokok tadi adalah bahwa walaupun sudah lanjut usia, sebab problemnya begini maksudnya, ini Nabi Zakaria, nanti kita bahas ayat-ayatnya di surat Maryam ya. Nabi Zakaria merasa zamannya sudah carut marut begitu, terjadi pelanggaran di mana-mana kan. Sementara dia sudah sangat tua, istrinya juga tua dan mandul. Ini kalau nggak ada anak perlanjutnya, nanti siapa yang akan meneruskan risalah dakwahnya? Itu kurang lebih permintaannya. Nah, kita bisa coba kaji di dalam surat Maryam ya. Kita baca untuk 3 ayat dulu nih. Surah Maryam ayat 1 sampai 3. Ini panjang tapi kita ini untuk mengawalnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Kaf ha ya ain sad. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria, yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lirih. Nah, jadi artinya kalau kita meminta kepada Allah, ini diantara teladan Nabi Zakaria, berdoa dengan suara yang lirih. Saking penginnya Nabi Zakaria berdoa, apa doanya di ayat keempat? Qala rabbi inni wa anal adlu minni wasda'ala rasul syaiba wa lam akun bidu'aka rabbi syaqiya. Ya, Nabi Zakaria ini berdoa, ya Allah, aku ini tulangku telah lemah, artinya sudah tua renta. Kepalaku sudah penuh dengan uban, nih. Tapi aku tidak pernah kecewa dalam berdoa. Jadi kalau kita berdoa mungkin merasa sudah kok nggak dikabul-kabulkan, nggak jadi. Nah ini Nabi Zakaria mengajarkan jangan pernah kecewa, jangan pernah berhenti dalam berdoa, karena Allah pasti mendengar. Hanya kitanya yang mungkin belum sabar. Nah ini buktinya Nabi Zakaria. Nanti pemirsa Mina TV bisa membaca surat Maryam ini, Masya Allah, ini luar biasa. Kisah yang Allah abadikan menunjukkan kesabarannya, keistiqomahnya, keteguhannya, dan sampai kemudian Nabi Zakaria diberi anak yang bernama Yahya, yang Allah sendiri yang kasih nama. Nanti kamu punya anak, anaknya diberi nama Yahya. Jadi Nabi Zakaria Nabi punya anak yang tadi diharapkan. Nah kemudian ibrah berikutnya, kita sebagai orang yang berjuang di jalan Allah, orang yang mengabdi di jalan Allah, itu harus punya niat, punya tekad agar yang kita kerjakan dilanjutkan oleh anak-anak kita. Nah, maka ini kan terbukti tadi di Nabi Zakaria. Kemudian punya keponakan Maryam. Maryam pun mengabdi di Masjid Al-Aqsa. Itu satu zaman Nabi Zakaria, Nabi Yahya, kemudian Maryam. Maryam kemudian punya anak.
Nabi Isa. Nanti kita akan ke situ. Ya. Jadi pada waktu itu Nabi Zakaria gelisah, tapi gelisahnya bukan karena nggak punya duit, bukan, bukan karena tanggal tua, tapi gelisahnya memikirkan siapa nanti yang akan melanjutkan perjuangan saya, siapa yang akan berdakwah setelah saya nanti, sementara dia tidak memiliki keturunan. Maka beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga saya punya keturunan gitu kan. Dan itu pun sebenarnya bukan hanya Nabi Zakaria saja, tapi ada saudaranya bernama Imron, yang istrinya bernama Hana juga memiliki azam yang sama, semoga punya anak, tapi yang diminta anak laki-laki kan, kan gitu ya. Tapi ternyata yang lahir adalah anak perempuan, sehingga sempat ibunya Maryam kecewa. Jadi anak perempuan itu namanya Maryam berarti ya. Itu kenapa saya justru minta anak laki-laki, kok anak yang ternyata yang lahir malah anak perempuan, walaupun mereka sudah berazam, antara Imron dengan istrinya berazam apapun nanti anaknya, laki-laki atau perempuan, mereka akan dikhidmatkan di Masjidil Aqsa. Kalau cerita tentang Imron sama Maryam, sedikit. Ya, jadi ini ya subhanallah, semua penuh dengan hikmah dan kisah ya. Saya pernah nulis, ada di Mina, nanti bisa, tapi udah agak lama ya. Nanti bisa kita review lagi ya, kita lengkapi. Jadi bagaimana Maryam binti Imran berkhidmat di Masjidil Aqsa. Nanti pemirsa ya bisa mengkaji lebih dalam di dalam surat Ali Imran ayat 35. Ini Imam Muslimin sering baca surat ini kalau ngimami ya. Alhamdulillah, boleh dibaca Mas Bin? Ali Imran ayat 35. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Ingatlah ketika istri Imran berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepadamu apa yang ada dalam kandunganku murni untukmu, berkhidmat di Baitul Maqdis. Maka terimalah nazarku ini dariku, sesungguhnya aku maha mendengar, maha mengetahui. Ya, ini tadi kan dua bersaudara, ini Imran dengan istrinya namanya Hana. Nah Hana itu ya sama dengan Zakaria tadi. Zakaria itu kakaknya. Ini merasa pengen punya anak, sementara dia sudah tua juga ya. Ya sama lah, orang pasti pengen punya lah. Nah ketika dia saking gembiranya ya, jadi begitu saking gembiranya sedang hamil, dia bernazar. Nazar tu mafi batni muharraran fataqabbal min. Dan nazarnya ini yang mungkin sampai sekarang belum pernah ada lagi, seorang perempuan, ibu bernazar apa? Saya ingin jadikan anakku untuk menjadi margot, murabit, untuk menjaga di Masjidil Aqsa. Jadi artinya kan orang nazar biasanya, anakku nanti, kalau kata orang Jawa itu ngundang-undang ya, anakku kalau besar tak jadi dokter, jadi insinyur, jadi apa. Ini enggak, anakku nanti kalau dia lahir akan saya khidmatkan di Masjidil Aqsa untuk menjaga, untuk ya belajar di situ. Begitu lahir perempuan yang bernama Maryam. Nah pada waktu itu tidak lazim perempuan itu berkhidmat di Masjidil Aqsa atau di Baitul Maqdis, yang biasanya laki-laki. Tapi akhirnya dengan sepakat, ya udah, karena Nabi Zakaria pamannya berarti ya sebagai tokoh ini minta dispensasi katakanlah, ya udah, tapi syaratnya yang menjaga harus diundi dulu siapa nih, Nabi Zakaria, siapa lagi diundi, nanti yang keluar itulah yang jaga. Jadi tidak langsung dipilih. Begitu diundi beberapa kali yang muncul nama Zakaria. Memang Allah itu menghendaki yang mengawasi Zakaria. Dan Nabi Zakaria mengawasi keponakannya Maryam sejak muda, masih bahkan sejak anak-anak, sama ibunya dititipkan di Masjidil Aqsa. Nah kalau pemirsa kapan-kapan kita ke Masjidil Aqsa, itu ada mihrab di bawah musola Marwani, sampai sekarang masih ada. Diabadikan bagaimana Siti Maryam dulu berkhidmat
di situ. Dia dibikinkan mihrab oleh Nabi Zakaria sehingga tidak boleh dan tidak pernah bertemu, berjumpa atau berbicara dengan laki-laki manapun kecuali dengan Nabi Zakaria pamannya. Jadi artinya memang Masya Allah. Jadi dengan ini maka ini menjadi apa hikmah yang bisa kita ambilnya, berarti ya tidak harus anak kita berkhidmat ya, tapi kita ingin jadi anak kita ikut memikirkan membela pembebasan Masjidil Aqsa. Apapun pekerjaannya, kalau anak kita itu sebagai pengusaha, kita harus mengingatkan, sisihkan sebagian uangmu untuk pembebasan Masjidil Aqsa. Kalau anak kita misalnya yang bisa bahasa Arab, bahasa Inggris, cobalah sampaikan. Kalau anak kita yang apalagi bisa menulis, cobalah menulis, jadilah wartawan. Kalau anak kita dokter, coba nanti mengabdinya di Jalur Gaza, di Rumah Sakit Ibu dan Anak ya. Kalau dia insinyur, coba mungkin bikin bangunan yang sederhana, yang permanen tapi awet untuk menjadi draft bangunan untuk di Jalur Gaza misalnya. Jadi artinya kalau apalagi dia jadi diplomat misalnya. Nah ini surat Ali Imran ayat 35 tadi mengajarkan kepada kita, ayolah hendaknya setiap rumah tangga, kepala rumah tangga, setiap ibu rumah tangga itu menjadikan anak-anaknya itu ya mencintai Masjidil Aqsa. Makanya kan kita sering sampaikan lewat tulisan-tulisan atau kita ajak, kelihatannya sepele ngajak anak itu apa, Roma aja. Kemarin waktu saya di Tasik, anak bawa anak-anak gitu ikut lomba, ikut jalan, ikut panahan waktu itu. Jadi ikut panahan lomba gitu ya dan seterusnya. Nah inilah hikmah dari Ali Imran ayat 35. Ya, saya sapa lagi yang sudah bergabung nih, ada Aksam Wong, ada Salimah Maman dari Tasikmalaya, ada Mbak An-Nazifah yang mengirimkan mawar, ada Pitulas 97. Ini kalau namanya Pitulas nih, saya bisa nebak nih orang mana nih. Pasti dia orang Medan, bukan? Ada Cendol Dawet Tanjung, Lampung Tengah, Bangun Rejo, Masya Allah. Ada FJ dan semuanya. Terima kasih bergabung dan silahkan kirimkan pertanyaan, kirimkan komentarnya di kolom komentar di live TikTok. Kita akan bacakan dan kita akan sapa. Ini ada pertanyaan nih, Ustaz. Oh iya. Ustaz, dulu orang Yahudi kelakuannya dengan orang Yahudi sekarang gimana sih? Sama enggak? Ya memang mengapa Allah mengabadikan perilaku Bani Israel atau Yahudi itu di dalam Quran itu banyak sekali ya. Di dalam surat Al-Baqarah, di Quran juga surat-surat yang lain. Ada yang menyebut 60 karakter Bani Israel atau Yahudi. Ada yang menyebut 34. Jadi artinya begitu saking banyaknya. Di antaranya yang bisa saya catat karena kesempatan yang terbatas ya. Saya di sini akan mengungkap mungkin 2, 3 atau 4 karakter atau sifat-sifat Bani Israel Yahudi yang sampai sekarang masih diwarisi DNA-nya sekarang. Yang pertama misalnya mereka adalah bangsa yang mengubah konstitusinya, mengubah undang-undang, mengubah kitabnya, tsumma yuharrifuna. Mereka membolak-balik sehingga dari kitab Taurat yang asli, kalau yang kitab yang asli yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam itu mengajarkan tauhid, tidak boleh membunuh, tidak boleh menjajah, tidak boleh menduduki. Nah itu diubah menjadi kitab Talmud. Jadi orang Yahudi itu punya 3 kitab, yaitu Tauratnya pun yang sudah dipalsukan, kemudian Talmud. Kalau Taurat itu firman Tuhan ya, yang sudah dipalsukan ya. Kemudian yang kedua Talmud itu perkataan ulamanya. Jadi Rabi ya, kalau Rabi yang ngomong, dia jadi kitab suci. Dan yang ketiga adalah protokol Zionis. Itu perkataan politiknya, tokoh politiknya. Nah kalau ada perbedaan ketiganya, kembalinya bukan ke Taurat, kembalinya ke tokoh politik. Yang lain nggak batal. Jadi perkataan netanya itu bisa menjadi kitabnya mengalahkan perkataan Tuhannya Taurat. Nah itu yang tadi mengubah ayat-ayat Tuhan, ayat-ayat Tuhan. Yang kedua hobinya berdusta, sampai mendustakan ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi. Wafarikun kadatum, wafarikun yaktulun, surat Al-Baqarah 87. Jadi maka tidak heran kalau jangankan manusia biasa, nabi aja dibunuh coba. Itu Nabi Zakaria termasuk ayat-ayatnya dibunuh.
termasuk Nabi Yahya. Bahkan Nabi Isa mau dibunuh juga, tapi mau disalib, tapi kan Allah selamatkan, diserupakan. Jadi memang bangsa yang mengubah ayat, yang kedua pendusta, yang ketiga suka membunuh para nabi, apalagi manusia. Dan yang keempat, tumatawal itu bila qalilan minkum, mereka bangsa yang suka ingkar janji. Makanya ketika kemarin Donald Trump menawarkan gencatan senjata dan disetujui oleh Zionis juga, kita tidak percaya sepenuhnya. Buktinya besoknya bahkan sudah hampir lebih dari 150 serangan, padahal pada masa gencatan senjata. Jadi memang nggak bisa dipercaya. Artinya kita melihat gencatan senjata, oke, gencatan senjata kemudian digunakan untuk merawat orang yang sakit, memperbaiki, ya, tapi tetap harus waspada. Dan para pejuang di Palestina itu selalu waspada, sehingga begitu ada serangan-serangan mereka sudah bisa mengantisipasi. Dan yang terakhir, bukan yang terakhir ya, dalam kesempatan ini sifat yang kelima adalah bangsa pengecut. Bangsa yang tidak mau bertanding. Kalau mau bertanding ya oke lah, 1 lawan 1, beliau senjatanya sangat lengkap. Ini para pejuang Palestina apa adanya, bahkan diblokade lagi dari darat, laut, udara, bahkan rumah sakit dihajar, sekolah dihajar. Jadi mereka sebenarnya bangsa penakut dan bangsa pengecut. Nah, sifat-sifat itu semua sekarang dilanjutkan oleh Zionis Yahudi. Nah, kita sebagai Muslim dan sebagai orang yang taat kepada ajaran Islam, ya sifat-sifat itu harus kita hindari. Kita tidak boleh menjadi bangsa yang penakut, tidak boleh mendustakan, atau tidak boleh ingkar janji, tidak boleh membunuh Nabi, bukan hanya secara fisik, tapi membunuh ajarannya, sunnah-sunnahnya. Kurang lebih itu maksudnya yang tadi ditanyakan ya, sifat-sifat Yahudinya. Ya, ada Mas Kadafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sesi tanya jawab, boleh dong? Boleh aja, silakan Mas. Ya. Kirim pertanyaannya, nanti kita akan jawab. Terus kemudian ada Marina Anjani, Ustadz kalau boleh sedikit cerita tentang sapi merah, kan? Bagaimana nih sapi merah dengan hubungannya bait suci Israel? Ya, jadi kalau nanti selengkapnya ada di surat Al-Isra ya, di dalam Al-Baqarah juga. Jadi dulu kisahnya ketika pada zaman Nabi Musa, bahkan Nabi setelahnya, itu mereka tuh, kita mulai dari Nabi Musa dulu nih Mbak Anjani ya. Jadi bagaimana coba Mas Fida, sudah diberi banyak mukjizat yang disaksikan langsung dengan mata sendiri ya. Batu yang memancarkan air dia minum, coba laut yang dibelah itu kan, tapi begitu selesai laut dibelah selamat, langsung ingkar kepada Allah. Coba mukjizat dia lihat dengan mata kepala, begitu Nabi Musa ditinggalkan sebentar aja, karena Nabi Musa akan bertemu dengan Tuhan untuk menerima wahyu kalamullah. Begitu turun sudah ingkar tuh. Ingkarnya apa tadi? Menyembah tadi, materialis tadi, menyembah sesuatu dengan benda, yaitu dia membuat sapi betina ya. Makanya ada Al-Baqarah itu sapi betina. Di antaranya itu untuk menyembah sesembahan. Nah sekarang oleh Yahudi Zionis yang sekarang ingin mengulang lagi bagaimana menguasai Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa dengan cara mengembalikan lagi sapi betina, sapi merah, sehingga kalau sapi merah itu sudah dikeluarkan, maka itu tandanya akan terjadi huru hara. Nah, 2 atau 3 bulan yang lalu sapi merah itu dikeluarkan di Palestina masih oleh mereka itu untuk mengancam bahwa sebentar lagi saya akan obrak-abrik kurang lebihnya Masjidil Aqsa. Tapi kemudian terjadi perlawanan sehingga masih ditunda lagi. Jadi artinya mereka memang punya niat jahat untuk merobohkan Masjidil Aqsa. Bahkan sekarang sudah terowongan itu sejak tahun 90-an digali dari bawah tapi ya Allah yang menjaminnya. Tapi sampai sekarang sehingga kalau tadi kepada sapi merah itu untuk menguasai Masjidil Aqsa yang mereka klaim di situ ada kuilnya. Nah kemarin kita sudah cerita kuil Solomon ya. Bagaimana mungkin masa Nabi Sulaiman membangun kuil padahal dia adalah menyempurnakan Masjidil Aqsa. Itu ada doanya Nabi Sulaiman, siapa yang memasuki Masjidil Aqsa keluar bersih dosa-dosanya seperti bayi dilahirkan ibunya. Jadi kurang lebih itu Mbak Anjani. Ya. Pertanyaan lagi dari Mas Kadafi, Palestina kenapa sampai sekarang masih dijajah Israel? Apa yang dicari mereka tuh? Jazakallah. Insyaallah. Kalau kita mungkin pelajaran sejak zaman Nabi Musa kemarin ya, atau termasuk kemarin Nabi Ibrahim sebelumnya, wa najainahu wa lutan ilal ardi allati barakna fiha lil alamin. Jadi memang di dalam surat Al-Anbiya ayat 71 Allah sudah menyebutkan bahwa
pusat keberkahan, pusat peradaban, pusat kekuasaan dunia itu ada di kawasan Masjidil Aqsa. Intinya di Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis Palestina, Timur Tengah atau negeri Syam meluas terus meluas. Nah ini yang diklaim oleh Zionis dengan Greater Israel. Jadi Israel ingin membentuk kawasan itu untuk apa? Untuk tetap menguasai dunia. Sebab kan ada penelitian dari Profesor McKinney melakukan penelitian hipotesis yang setelah sekian ratus tahun ternyata kesimpulannya pada suatu hipotesis bahwa siapa yang menguasai Palestina dia menguasai dunia. Jadi kenapa Amerika tidak mau melepaskan Palestina? Kenapa Zionis tidak mau melepaskan Palestina? Karena dia tidak mau lepas dari menguasai dunia. Nah karena itulah umat Islam berusaha. Pertama itu memang haknya umat Islam, Masjidil Aqsa. Yang kedua wilayah Baitul Maqdis atau sekarang Palestina secara keseluruhan, memang haknya bangsa Palestina harus dikembalikan haknya. Nah mereka takutnya begitu sebab ini Ja'alatul Adi Khalifah, umat Islam itu sebagai khalifah memimpin dunia. Bagaimana supaya bisa memimpin dunia, mewarnai dunia, dia harus menguasai Masjidil Aqsa. Nah itu sehingga kalau sudah menguasai Masjidil Aqsa maka suara Islam akan bisa menggema di mana-mana di seluruh dunia.